jadi pertama tuh saya bilang Happy Sunday ya, selamat hari Minggu semuanya. Terus kakak itu bilang selamat hari Minggu juga Sulastri. Ya nanti ketemu di Passion ya. Barulah saya ngechat. Sampai akhirnya udah join di Passion Tanjung Duren 8 malam ini ya Tri. Selamat kami. Ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Karena ku percaya kuasa-Mu. Sungguh lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menundungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 806 33 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC, kita bersyukur hari ini kita kembali ke hadirat Allah, amin. Dan mari saudara kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
bersyukur kami bahwa begitu besar kasih Tuhan buat kami. Seringkali kami katakan bahwa kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Pagi ini kembali, siang hari, malam hari, kembali kami datang kepadamu. Kami mau nyatakan, kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Seringkali ya Tuhan, kami menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah yang itu terjadi sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dan sekali-kali tidak kami permalukan Engkau ya Allah. Sebab sungguh Tuhan mengasihi kami, dan sepanjang hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh Lord, thank you Jesus. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau.
dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan pakai kami, hidup kami seluruhnya ya Tuhan. Karena kami rindu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, beri yang terbaik buat Tuhan. Ku relakan, kami relakan ya Tuhan, segalanya pakai kami. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Segenap jiwa dan hati kami Tuhan. Segala yang terbaik dari dalam kami Tuhan, kami berikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, hal-hal besar dapat terjadi Tuhan. Pemulihan dapat terjadi, terobosan dapat terjadi Tuhan. Dan mujizat masih dapat terjadi bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pokok-pokok doa yang telah kami terima dari keluarga kami sendiri sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap pokok doa yang akan kami doakan secara sungguh-sungguh mengandung kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa agar trombosit dan eritrosit kembali normal dan disembuhkan dari infeksi. Kami juga berdoa agar disembuhkan dari radang tenggorokan dan panas. Bahkan segala gejala COVID dan dalam masa pemulihan saat ini. Kami berdoa Tuhan, bahkan setiap kami yang saat ini mungkin keadaan fisik kami gak baik. Kami menderita sakit penyakit. Tapi pagi ini, hari ini Tuhan, kami katakan dengan bilur-bilur darah-Mu sendiri Tuhan. Kesembuhan, pemulihan kami terima di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan agar interview berjalan dengan lancar dan segala mendapatkan pekerjaan baru. Kami juga berdoa untuk masalah keuangan dalam keluarga. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tidak ada yang begitu mustahil bagimu Tuhan. Karena tingkap-tingkap langit-Mu akan Kau bukakan bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Setiap pokok doa Tuhan, bahkan setiap pergumulan, kerinduan dari setiap kami percaya Tuhan yang terbaik telah Engkau siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Thank you jemaat Tuhan. Dan di kesempatan ini kita juga sama-sama sebagai satu keluarga kita mengucap syukur untuk press report yang kita dapat di minggu ini. Bahwa keluarga kita
pekerjaannya sudah menjadi lebih baik. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan saat ini, mungkin belum tergabung dalam komunitas FLC. Anda dapat mengirimkan prayer request ataupun praise report Anda melalui Linktree ataupun melalui nomor telepon yang tertera di layar saat ini. Bagi Anda juga yang sudah tertanam di sebuah keluarga Passion, Anda dapat berbagi pergumulan doa dan merayakan setiap jawaban Anda bersama dengan kelompok sel Anda. Karena kita percaya setiap kita membutuhkan sesama untuk dapat bertumbuh. Saat ini saya mengajak kita semua untuk membacakan Daily Bible Verse yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya mengundang kita semua untuk membacakannya sekali lagi. 2, 3, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kita semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Pastikan Anda berada di posisi yang nyaman. Siapkan notes Anda, siapkan diri Anda. Bahkan ajak keluarga, kerabat Anda untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan bila Anda seorang diri sekalipun saat ini, kita percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap aktif dalam merespon setiap kebenaran firman Tuhan melalui kolom chat selama ibadah ini berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, bagi keluarga FLC, atau juga jika Anda baru pertama kali menyaksikan online Sunday Service di FLC YouTube channel ini. Warm welcome. Kita percaya seluruh keberadaan kita karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman dari FLC Worship yang telah membantu dari awal tadi untuk kita semua bisa masuk di hadiratnya lewat pujian dan penyembahan. Tetap percaya dalam pujian ada kuasa. Tiba saatnya saya mengajak kita semua menerima firman, makanan yang terbaik di minggu terakhir bulan November ini. Saya yakin ada berkat Tuhan, ada benih yang Tuhan sudah siapkan untuk kita terima. Supaya kita bisa mengakhiri bulan ini di dalam Dia. Tidak goyah apapun yang sedang kita hadapi. Percayalah Allah beserta dengan kita.
Dan di minggu terakhir kita akan tetap belajar tentang berbuah. Ada pesan khusus yang dia mau sampaikan bagi kita di minggu ini. Sebelumnya, saya ajak sama-sama yuk kita bersatu di dalam doa. Kami kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh kami terima, bahkan lewat pujian, lewat penyembahan. Hormat pengagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus. Tiba saatnya untuk kami percaya kami akan diberkati lebih lagi lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sebab kami akan kehilangan arah di hidup ini tanpa firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi pengarah, pembimbing di kehidupan kami sehingga kami tidak tersesat tetapi hidup kami bisa berbuah. Dan lewat hidup juga seluruh keluarga kami, Engkau dimuliakan. Kami siap diberkati, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap menerima berkat sama-sama yuk. Pada hari Minggu ini kita katakan, amin. Dimanapun Anda berada, mari fokuskan hati, segenap pikiran kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Di minggu terakhir hari ini 29 November 2020, saya akan tetap berbicara apa yang telah kita belajar di beberapa minggu terakhir, yaitu berbuah. Sepanjang bulan November, Forward Living Church, rumah kita, gereja kita punya satu tema yaitu berbuah. Nah di minggu terakhir ini ada yang Tuhan ingin titipkan lagi nih buat kita supaya kita bisa benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan berkenan. Karena kita percaya kita hidup oleh anugerahnya. Dan jika kita hidup ada misi dari Dia yang tidak akan gagal untuk setiap kehidupan kita. Jadi kita akan belajar tentang berbuah. Nah, di minggu ini kita mau diingatkan kembali. Kalau bicara tentang buah atau hidup berbuah, di Yohanes 15 ayat 1 dan 8 itu dijelaskan sangat detail, sangat jelas tentang kehidupan yang berbuah. Di mana Bapa kita adalah pemilik kebun anggurnya. Dan Yesus adalah pokok anggurnya. Kita disebut ranting-rantingnya. Bahkan kita tidak menempatkan diri kita menjadi rantingnya. Tetapi Yesus sendirilah Bapa yang sudah memilih kita. Menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Kita meresponi waktu kita dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, dan kita mengalami kehidupan atau kelahiran baru. Kita punya identitas baru dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan waktu kita hidup di dalam Kristus. Percaya kepada Dia, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita berkata kita semua menjadi ciptaan yang baru. Jadi kabar baiknya, di minggu terakhir bulan November menjelang akhir tahun ini siapapun Anda, apapun keberadaan kita, berbahagialah. Karena waktu kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Tidak tergantung oleh kondisimu hari ini, kondisimu kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu, apa yang telah kita lakukan, atau belum kita lakukan. Tapi waktu Anda bisa mengikuti online Sunday Service ini, dan mengizinkan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, mengajak Anda untuk bisa fokus dan serius dari pujian, penyembahan tadi, sampai firman Tuhan sekarang. Tidak ada yang kebetulan. Saudara, Anda, saya sudah dipilih. Dan kita diminta, bahkan diajak menjadi ranting-rantingnya. Dan Yesus adalah pokok anggurnya. Dan di Yohanes 15 ayat 1-8 kita bisa melihat bahwa ternyata ada misinya waktu kita menjadi ranting-rantingnya. Misinya sederhana, yaitu apa? Berbuah. Karena dengan demikian kita adalah murid-muridnya. Bicara tentang apa? Hubungan. Kehidupan hubungan. Kebahagiaan kita bahkan di masa-masa yang sulit ini adalah waktu kita sadar kita memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, Sang Pemilik semuanya. Sehingga walaupun bumi bergoncang, kita tetap bisa punya keberanian, bahkan niat
untuk bisa menyaksikan online Sunday Service hari ini. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dari tadi, bahkan mengikuti teman-teman FLC Worship, nggak ada yang sia-sia. Semuanya membawa kebaikan kepada kita. So di minggu terakhir ini saya mau mengajak, menyemangati lagi supaya semua keluarga FLC percaya untuk bisa punya hidup berbuah. Karena itulah misinya. Karena kita lah ranting-rantingnya dan Tuhan kita adalah pemilik kebun anggurnya. Dan itu yang Dia mau, yaitu hidup yang berbuah. Karena jika kita bisa punya hidup berbuah, maka pemilik kebun anggur namanya akan dimasyurkan. Itulah tugas kita. Menyenangkan hati Bapa lebih daripada apapun juga. Dan hari ini kita mau belajar. Ternyata ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di minggu terakhir ini tentang berbuah. Yaitu apa? Berbuah akan terjadi di hidup kita jika kita punya sifat melayani. So Forward Living Church, atau Anda yang baru pertama kali menyaksikan Sunday Service online ini, saya ingin katakan, yuk sama-sama kita semua miliki sifat yang baik. Sifat melayani. Melayani, melayani, dan melayani. Melayani itu membantu orang lain. Melengkapi sesama. Menginspirasi sesama. Menjaga sesama. Melindungi sesama. Menguatkan sesama. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berbuah jika kita punya sifat dan menjadi gaya hidup kita adalah melayani. Itulah kenapa saya memberi salut dan hormat yang besar buat semua sahabat keluarga saya yang setia, punya komitmen integritas yang baik, yaitu teman-teman volunteersnya FLC dari semua bidang yang tidak berhenti dari awal tahun. Kita tahu menghadapi COVID sampai menjelang akhir tahun sekarang ini, behind the scene, disiplin, fokusnya sangat tajam untuk mau membantu melayani sehingga kehidupan gereja FLC bisa berjalan setiap hari dan setiap minggunya. Saya selalu katakan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. So, jangan malu melayani, jangan minder melayani, jangan suka nggak enakan melayani. Jangan suka bilang, oh saya belum waktunya. Jangan dulu deh, saya masih banyak kurangnya. Aduh saya masih berdosa, kamu dulu deh yang melayani. No. Hari ini Tuhan mau ingatkan. Untuk kita semua. Tuhan mau disenangkan lewat hidup kita. Sebagai ranting yang menghasilkan buah. Dan hidup yang berbuah, itu harus punya hidup yang memiliki sifat melayani. Alkitab katakan di Mazmur 78 ayat yang pertama, ini bicara nyanyian pengajaran Asaf. Dikatakan, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Jadi udah jelas Tuhan mengajak, bahkan memberi perintah untuk kita berbuah. Kehidupan yang berbuah yang kita bisa belajar dari Alkitab adalah tentang kehidupan buah roh tentunya. Kita semua tahu itu, tapi jangan lupa ada kehidupan berbuah juga yang bicara tentang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Itulah kenapa kita bersyukur setiap hari gereja kita membantu kita semua dengan apa sih? Bible guide, ayat-ayat Alkitab setiap hari bisa membantu kita, mengingatkan kita apa yang Tuhan sedang sampaikan setiap bulannya kepada kita. Termasuk bulan ini tentang berbuah. Kenapa? Karena hidup berbuah itu nggak bisa hidup tanpa keadilan dan kebenaran. Bersyukurlah kita bisa terima firman Tuhan. Karena waktu kita menerima firman Tuhan seperti hari ini dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mengajak, jika kita mau hidup berbuah, punya budaya hidup dan sifat melayani. Tugas kita adalah mendengar, percaya, dan taat. Jadi saya ajak kita semua,
Ayo, tidak ada kata terlambat untuk memulai kehidupan yang melayani, yang membantu, yang menguatkan, melengkapi, mendoakan, mengajak, menginspirasi, melindungi. Itu semua hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita perlu sadar, di awal tadi saya katakan, identitas kita. Bukan kita lagi, bukan hidup kita yang lama lagi. Sejak kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Sejak itulah sebenarnya kita berjalan tiap detik selagi kita bisa bernafas. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Bukankah Efesus 2 juga berkata, kita terima keselamatan bukan karena jerih payah, karena kasih karunia. Bahkan kerinduan Dia adalah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan. Efesus 2 ayat 10. Sebelumnya untuk kita. Coba bertanya hari ini, apakah aktivitas, kegiatan, kesibukan kita itu, bahkan yang kita sebut kerja keras kita, benar nggak sih ujung-ujungnya bisa dikembalikan buat kemuliaan Tuhan? Coba deh bertanya dengan jujur aja. Kita lagi sehat nih, kita lagi punya modal, kita lagi punya networking, kita lagi punya kesempatan, kan kita beraktivitas, kita do something, ada usaha-usaha, ada yang kita perjuangkan. Tapi benar gak sih ujung-ujungnya dikembalikan bisa untuk memasyurkan nama pemilik kebun anggur? Atau jangan-jangan kita lakukan semua, bahkan kita bilang kerja keras kita, banyak cara-cara yang gak halal juga, yang gak berkenan juga. Selidik punya selidik, ternyata kita sampai orang bilang banting tulang, ujung-ujungnya buat kepuasan daging aja. Mari hari ini, don't worry kalau kita mungkin ada di situ, jangan merasa tertuduh, karena memang Tuhan tidak pernah bermaksud atau memakai ibadah seperti hari ini untuk menuduh, untuk menyakiti Anda, enggak. Tapi justru firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, kita semua dimurnikan. Kita perlu cermin, kita perlu ngaca, supaya kita nggak kehilangan arah lagi, diingatkan, disadarkan. Kita dipanggil untuk berbuah. Ingat nggak di Yohanes 15 kan, jika tidak berbuah dipotong rantingnya. Ya kan, kalau berbuah dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Kalau enggak ya dipotong, dibakar. Jadi sebenarnya kabar baik buat kita, kalau kita bisa terima firman, bahkan kita menerima dan merasa Tuhan tegur kita. Artinya ya benar, emang Tuhan sangat sayang. Dan jika kita punya momen seperti ini, bersyukur. Karena di saat saya disadarkan kembali, sebenarnya disitulah lahir harapan dan kekuatan yang baru. Makanya Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 20 dan 27 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Gereja Tuhan, bumi ini masih ada. Dan kita ada di dalamnya. Tapi kita juga tahu, kita tidak akan selamanya, bahkan kependudukan asli citizenship kita adalah bukan di bumi ini, tapi di surga. Tapi jika waktu, kondisi, keadaan, dan kita masih bisa hidup dengan sesama dan apa yang ada di sekitar kita, karena Tuhan punya rencana yang mulia buat kita, terlebih buat sesama kita yang belum mengalami, mengenal atau tahu tentang Dia. Merekalah yang perlu ditolong, dibantu, dan Tuhan perlu kita untuk apa? Terlibat. Untuk sama-sama punya hati hamba, doulos, hamba melayani. Tergerak mendoakan, tergerak berbagi, tergerak melindungi, tergerak mengasihi, tergerak menjaga, tergerak menasihati, tergerak untuk membuat suatu perubahan, tergerak menjadi contoh, tergerak menjadi teladan. Itu yang Tuhan rindukan dari kita semua. Hidup berbuah. Sehingga doa saya, akhir tahun ini dengan kehidupan yang berkualitas di dalam buah roh. Sehingga orang benar-benar akhir tahun ini bisa jelas dengan
identitas dan keberadaan kita bahwa yes, kita adalah anak-anak raja yang fully disupport, dijaga, dikuatkan, dipelihara oleh Dia, sang pemilik dunia ini. Dan gimana caranya mereka bisa merasakan itu semua? Dari kehidupan pelayanan kita. Dari cintanya kita, dari kasihnya kita, dari kerendahan hati kita. Dari waktu kita every single day menjadi pelaku firman Tuhan. Barang siapa ingin terdepan, belajarlah menjadi yang terbelakang. Tidak ada kata egois. Tidak ada kata menang sendiri. Tidak ada kata merasa paling tidak ada. Melayani adalah kehidupan seorang hamba. Kerelaan adalah nilai yang sangat tinggi. Kerendahan hati adalah sesuatu yang gak bisa dibeli. Itu gak bisa ditukar. Semuanya harus lahir dari hidup kita. Terima kasih kalau sepanjang tahun ini Anda banyak berkorban. Terima kasih kalau sepanjang tahun ini Anda banyak mengalah. Terima kasih kalau sepanjang tahun ini Anda percaya Tuhan lebih daripada apapun. Thank you. Kalau sepanjang tahun ini Anda mengalahkan kedagingan Anda. Saya tahu tidak mudah, tapi percayalah, kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu. Hanya karena Tuhan sayang sama kita. Memang hidup dalam dosa bisa memberi kepuasan dan rasa senang, tapi saya ingin katakan itu semua tipuan iblis. Hanya sesaat sebentar. Ada damai sejahtera yang hilang. Ada rasa tenang yang hilang, diambil. Dan kita merasa hutang piutang. Dan iblis selalu mau membuat kita ada di posisi kita gak percaya sama diri kita sendiri. Kita gak yakin sama diri kita sendiri. Bahkan iblis selalu mau membuat hidup kita merasa tidak benar. Dan tidak pernah ada benarnya. Capek gak sih kalau kita hidup merasa dan berpikir, aku gak ada benernya deh. Aku kacau banget. Aku mungkin brengsek banget. Gak layak banget. No. Jangan biarkan itu semua memenjara pikiran hati Anda. Itu akan membinasakan, itu akan mematikan. Saya gak mengajak saudara hanya berpikir tentang positivity atau hal-hal yang positif. Enggak. Tapi saya mengajak Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan pribadi yang baik, yang mulia. Tidak ada sahabat, teman yang mau menyerahkan nyawanya selain Dia sendiri. Yesus memberikan nyawanya buat kita. Supaya kita yang percaya memperoleh kesempatan untuk menerima pengampunan dosa. Dimanapun Anda berada. Jika dengan hati yang tulus Anda mau mengaku dosa. Saya ingin katakan dimanapun, apapun kegelapan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada kekuatan. Ada hikmat pembaruan yang dimana memasuki hati dan pikiran Anda. Sehingga Anda bisa melihat gambaran-gambaran yang berbeda tentang diri Anda, tentang masa depan Anda. Bahkan tentang masa sekarang. Sehingga Anda sadar, tidak dengan kekuatan manusia kita bisa bertahan. Tapi kita bertahan, berharap dan melangkah oleh karena kita hidup sebagai orang percaya. Di mana orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini, di minggu terakhir bulan November ini, saya mengajak kita semua termasuk diri saya sendiri. Mari pilih terang Tuhan. Pilih kebenaran. Pilih panggilan yang Dia sudah tetapkan. Dan ajakannya untuk tinggal di dalam Dia. Dialah pokok anggurnya. Kitalah ranting-rantingnya. Dia mengajak kita untuk berbuah. Itulah kenapa hiduplah dalam teladan dengan melayani. Hiduplah dalam teladan
dengan melayani. Ada beberapa teladan nih yang saya akan tinggalkan untuk kita sama-sama coba renungi, coba kita lakukan di kehidupan kita. Teladan untuk melayani. Yang pertama, setiap kita harus punya hidup yang sengaja menghasilkan atau hidup produktif. Inilah ciri hidup teladan dalam melayani. Hidup yang pertama dengan sengaja menghasilkan atau produktif. Ada sesuatu yang kita berikan. Ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi bukan dengan kekuatan logika kita sendiri. Karena gak akan berdampak itu. Kalau tujuannya, bahkan caranya kita hidup, semua prosesnya hanya dengan kekuatan pikiran logika sendiri, ujungnya pasti buat diri sendiri. Dan itu tidak memasyurkan, mengagungkan sang pemilik kebun anggur. No, bukan itu. Yang dimaksud hidup menghasilkan atau produktif adalah gini. Kehidupan yang kita jalani tapi porosnya itu adalah keadilan dan kebenaran. Jadi artinya pasti kita jalaninya, hidupnya, langkahnya membutuhkan iman. Membutuhkan iman. Di hari-hari yang tidak mudah, di masa pandemik ini masih berlangsung, saya percaya kan kita semua udah banyak belajar. Banyak yang diproses ya. Kesehatan, keuangan, hubungan, banyak hal. Dan akhirnya kita mulai sadar. Nggak ada yang bisa kita andalkan, nggak ada yang kita bisa pegang. Perencanaan atau strategi bisa nggak sesuai. Tapi kita tahu ada banyak bulan, banyak minggu telah kita lalui dan kita sadar juga kok ada banyak ucapan syukur kita sampaikan. Why? Kenapa semua bisa terjadi? Karena kita tahu ada hal-hal yang kita nggak bisa handle, tapi hidup kita bisa kita lewati, bahkan bisa kita bilang selamat. Akhirnya jelas semuanya bukan karena campur tangan kita, tapi campur tangan Tuhan. Dan saya percaya kita bisa merasakan campur tangan Tuhan di hidup kita bukan karena kita tidak buat apa-apa kan, tapi karena kita udah coba, lalu mentok, gagal. Kita sampai bingung sendiri, tapi ternyata kita selamat juga, tertolong, terlindungi. Dan kita bisa menikmati dengan rasa damai, tenang, dan ucapan syukur. Why? Karena Tuhan di pihak kita. Tapi dia bukan hanya di pihak kita. Tapi dia juga sadar kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya jika kita punya gaya hidup seperti ini gaya hidup yang baik di mana kita tahu bahwa ya kata Orait Labora tahu dong, berdoa dan bekerja. Pertahankan hidup yang berjuang, tapi kita tahu berjuang bukan karena kuat gagah atau keyakinan sendiri, enggak, tapi berjuang oleh karena perjalanan proses. Hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai murid Yesus membutuhkan iman. Seringkali nggak sesuai yang kita mau, kita bayangkan, kita harapkan. Tapi selama itu berjalan dalam kebenaran dan kita tetap melangkah. Saya ingin katakan, kadang-kadang dalam hidup, goalnya bukan di akhirnya, di tujuannya. Tapi bisa sang pemilik kebun anggur, dimasyurkan namanya, di proses perjalanan kita. Itu sebabnya miliki integritas. Miliki komitmen, loyalitas, disiplin, ketekunan. Semua yang baik yang bisa dimiliki dari karakter-karakter kehidupan kita. Dan waktu orang lain mengalami dan ada di perjalanan hidup kita, mereka gak bisa nyangkal. Bahkan mereka gak bisa menghina. Tapi dengan kerendahan hati, bahkan mungkin dengan rasa kagum, mereka sadar. Mungkin bisa melihat kita. Secara manusia gak mungkin. Tapi mereka melihat kita berjalan bukan karena kita. Tapi emang kehidupan, gaya hidup kita. Yaitu hidup yang berbuah karena kita punya sifat melayani. Melayani. Teladan yang kedua. Untuk bisa punya hidup yang melayani. Teladan yang kedua adalah untuk melayani kita harus berkomunikasi. Jadi nggak bisa kita melayani tanpa komunikasi. Karena kita dipanggil justru jadi apa? Alatnya. Jadi
komunikatornya Yesus, komunikatornya Kristus. Menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk bisa mengkomunikasikan teladannya yang dia sudah lakukan. Itulah kenapa penting hidup berbuah itu sama dengan hidup yang melayani. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Jadi yang kedua teladan untuk bisa punya hidup yang melayani adalah kita harus berkomunikasi. Nah, apa yang harus kita komunikasikan? Yang pertama adalah kisah Kristus, kisahnya Yesus. Baca Alkitab, renungi firman, pelajari Injil. Supaya kita nggak hanya melihat Yesus sebagai Tuhan, tapi kita melihat Yesus sebagai pribadi yang benar-benar perjalanan journey hidupnya tuh nyata di kehidupan keseharian kita. Karena Alkitab firman Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Segala sesuatunya sudah tertulis. So yang pertama, jika kita ingin menjadi seorang komunikatornya Yesus, mewakili kehidupan teladan Yesus yang baik, yang harus bisa kita komunikasikan adalah hidupnya Yesus sendiri, ceritanya Yesus. Sehingga akhirnya orang benar, kita sadar, kita bilang orang benar itu hidup juga bukan dari roti saja, tapi dari firman, makanan, firman adalah makanan. Artinya jadikan Injil itu benar-benar lebih dulu menjadi garam dan terang di hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada kita nggak kaget. Kita hidupnya nggak di tengah-tengah atau abu-abu, dua kaki enggak. Kenapa? Karena waktu kita melihat kehidupan Yesus sampai pengorbanannya, kita tahu bahwa memang apa yang Paulus ajarkan, yang Paulus bagikan, itu rasanya semuanya kebalik. Karena dia bilang apa yang aku anggap dulu hebat ternyata enggak sekarang. Kalau kita nggak ngerti firman, nggak ngerti Injil, kita bingung pasti. Paulus bilang dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Coba kita sekarang semua lagi dalam kondisi yang lemah, bahkan rasa khawatir, takut yang besar, silih berganti. Tapi Anda masih bisa menyaksikan, Anda masih bisa berharap, Anda masih bisa mengatakan amin. Mengikuti pujian demi pujian dari tadi. Saya ingin katakan, semua itu saya percaya. Karena Anda semakin hari bersama dengan saya, semakin mengenal Yesus secara pribadi, sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, apa yang perlu dikomunikasikan adalah cerita hidup kita sendiri. Itu sebabnya hidup kita harus punya cerita. Kita dipanggil menjadi garam dan terang, harus terlihat. Yang gak boleh sombong. Tapi hidup yang terlihat, hidup yang aktif, menghasilkan tadi kan berjalan dalam iman. No, yes. Terus lakukan. Supaya bisa dilihat, bisa diketahui, bisa dikenal, bisa dirasakan. Dan akhirnya kisah kita. Kisah kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagai anak-anaknya. Makanya 1 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi apapun cerita yang akan kita bangun, ingatlah, Yesus akan selalu menjadi batu karang yang teguh. Yesus akan selalu menjadi batu karang yang teguh. Teladan yang ketiga untuk hidup melayani ini saudara, catat ya, hapus apa yang tidak ingin Anda hasilkan. Artinya gini, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak ingin Anda teruskan, atau sesuatu yang kita tahu tidak baik, tidak benar, singkirin cepat-cepat. Jangan diterusin, jangan dilanjutin. Teladan yang ketiga untuk hidup melayani, hapus apapun yang tidak ingin Anda hasilkan. Karena kita bicara tentang hidup berbuah, kalau kita tahu ada sesuatu yang kita nggak mau sampai berbuah, ya udah jangan hidup di situ. Jangan dipelihara, lepaskan, singkirkan, hapus. Karena kita bisa punya pilihan. Dan kita memang harus membuat pilihan dan ada resikonya. Itu sebabnya kehidupan berbuah, hidup yang melayani harus hidup berjalan dalam iman. Nggak bisa dengan kompromi. Nggak bisa. Tapi jika Anda punya sesuatu yang Anda jalani kehidupan Anda dalam proses itu adalah adil, adalah benar, adalah murni, teruskan, lanjutkan. Kembang biakan, multiplikasikan, regenerasikan, komunikasikan. Supaya apa? Semua yang baik yang Tuhan titipkan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bisa berbuah, bisa diikuti oleh orang, gaya hidup. Hari ini apa yang menjadi gaya hidup Anda yang bisa dikenal, bahkan dicontoh oleh orang?
Saya melakukannya, Anda juga melakukannya. Saya menjaga tubuh saya untuk tetap sehat secara fisik, olahraga, rajin, disiplin, perhatikan juga diri saya sendiri tentang apa yang masuk ke badan, makanan, minuman, peperangan-peperangan daging yang setiap hari perlu diperangi. Apa yang kita nonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita harus punya kemampuan seleksi semuanya. Supaya kita nggak ternoda, terkotori, jangan. Kan kita tahu apa yang kita mau buahkan, apa yang kita mau multiplikasikan. Kalau yang kita tahu ini baik benar, ya udah kasih tempat terbaik, rawat yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau tahu bahwa ada sesuatu yang nggak bagus, nggak benar, jangan dicontoh, jangan diikutin. Jangan terus tinggal kelamaan di situ. Buat pilihan, pisahkan, singkirkan, tolak. Jadi itu bicara apa? Banyak hal yang Anda nonton, lingkungan, teman-teman, hobi, apapun lah yang membuat Anda nggak bisa punya hidup lebih berkenan, apalagi bisa sampai jadi batu sandungan. Please, jangan lakukan itu. Karena Tuhan memanggil kita menjadi ranting-rantingnya. Dialah pokok anggurnya, Yesus pokok anggurnya. Supaya kita berbuah. So, hiduplah berbuah. Keempat terakhir adalah hargai apa yang Anda sudah hasilkan. Jadi jika Anda punya sesuatu untuk dibawa ke meja yang tidak dimiliki oleh orang lain, sadarlah itu semua bisa terjadi karena Tuhan memberi Anda punya kesempatan untuk itu. Jadi apapun yang Anda bisa bawa, apapun yang Anda bisa bagi, apapun yang Anda bisa ceritakan, bersyukur. Ini bukan soal kecil atau besar, tapi ini tentang bagaimana Anda setia, Anda taat, Anda komit, and Anda percaya sama semua yang Anda lakukan. Karena Anda tahu ujungnya semuanya tentang Dia. Gimana orang lain bisa percaya sama Yesus kalau kita sendiri tidak bisa percaya dengan cara-cara kehidupan keseharian kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Jadi untuk berbuah, punyalah hidup yang melayani. Dan belajar untuk bisa punya hidup yang melayani. Hargai apapun yang Anda hasilkan dan apa yang sudah Anda kerjakan di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena waktu Anda melangkah dalam iman. Anda melangkah karena Anda percaya. Mulailah dan setialah terus sampai waktu kita selesai. Untuk terus percaya kepada Tuhan kita. Dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisinya. Dan saya percaya Dia yang membawa kita. Menuntun kita. Bahkan berjalan dalam lembah maut. Jurang maut, bayang-bayang maut. Tetapi kasih kuasa hadiratnya akan selalu meloloskan kita. Dan membawa kita sampai ke seberang. Bahkan kita semua keluar lebih daripada pemenang. So, jangan pernah merasa rendah. Jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah merasa bakal kayaknya nih mengalami kemunduran dan jadi makin susah. Di saat Anda harus melayani. Di saat Anda harus berkorban. Di saat Anda harus terlibat, di saat Anda harus berbagi, memberi, mendoakan, bercerita, bahkan menasihatkan, bahkan menjadi Injil yang terbuka dimanapun kita berada. Percayalah, sebuah kehormatan buat kita jika kita masih boleh sampai hari ini melayani Dia, Raja di atas segala raja. Karena melayani itulah hidup yang berbuah. Dan biar Roh Kudus membantu kita semua. Dimanapun Anda berada dan saya akan selalu berada. Supaya kita dikenal sebagai pribadi. Bukan tentang berapa banyak yang kita punya atau berapa besar yang telah kita buat. Tapi kita dikenal oleh karena kemurahan dan kerelaan selalu untuk datang kepada sesama dengan tangan yang terbuka, dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat untuk mau melayani. Terima kasih
untuk semua yang sudah melayani, dan bagi Anda yang tertantang, terpanggil untuk melayani. Hari ini, inilah waktunya. Anda jangan merasa minder, jangan malu, rendah diri. No. Please, jangan. Identitas kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Dan hari ini, bahkan di saat saya masih bisa berdiri, kedua kaki saya bisa menahan berat badan saya, karena Tuhan yang memberikan semuanya untuk bisa terjadi. Hal yang sama bagi Anda. Anda hidup hari ini karena Tuhan Yesus memberikan Anda nafas. Untuk Anda hirup, Anda lepaskan. Dan Anda punya kehidupan. Itu sebabnya jangan terpenjara. Hari ini Anda dibebaskan. Hari ini Anda dilepaskan. Ikuti kata-kata saya. Tuhan, saya percaya hari ini Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa aku telah dibebaskan, aku telah dilepaskan, dan dosa-dosaku sudah diampuni. Dan Roh Kudus, aku juga percaya Engkau menolong aku di masa-masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang, supaya aku lebih lagi mengenal Tuhanku Yesus Kristus menjadi Tuhan di kehidupanku sampai selama-lamanya. Aku mensyukuri apa yang telah kuterima pada hari ini, karena hari ini terjadi kemenangan di bumi, terjadi kemenangan di surga. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam nama Yesus. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sedang lalui, saya berdoa, kami keluarga Forward Living Church berdoa sungguh-sungguh buat Anda. Biar di akhir bulan November ini, Roh Kudus menuntun kita semua untuk bisa masuk dalam pembaharuan kehidupan. Hidup di dalam Injilnya. Dan kita siap sampai akhir tahun nanti. Tetap menjadi garam dan terang. Sehingga setiap hari kita tidak berhenti, tapi terus bahkan semakin belajar. Hidup melayani. Menjadi serupa seperti Yesus. Dan akhirnya setiap hari hidup kita bisa berbuah. Tuhan memberkati. Saya berterima kasih untuk semua keluarga Forward Living Church yang telah menyaksikan online Sunday Service ini. Renungi firman ini. Bicarakan, obrolin lagi dengan teman-teman di small groups, di Passion, di Zoom meeting atau aplikasi yang Anda bisa jumpai, Anda miliki dengan teman-teman di small groups Anda. Tetap antusias, tetap semangat, karena kita terus harus belajar firman, renungi firman, saling berbagi. Anda khotbahkan lagi di kehidupan Anda sehari-hari firman ini. Anda kasih nasihat kepada teman-teman seorang akan yang lain, kuatin lagi. Kasih lagi ayat-ayat, lengkapi, tambahkan ayat-ayat, tambahkan nilai-nilai yang baik yang Anda juga punya pengalaman dari apa yang Anda telah dengar pada hari ini, supaya kita semua semakin dewasa. Kita semua semakin bisa menjalani hidup, bahkan bukan lagi seperti seorang anak atau bahkan masih kayak anak bayi, jangan. Tapi kita kayak orang dewasa yang emang udah terbiasa. Makanannya makanan keras, karena kita tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi kita harus mutlak every single day belajar setiap hari menjadi dan semakin dewasa sebagai murid-murid Yesus, sebagai prajurit-prajurit kerajaan surga. Terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani, dan tidak pernah lupa, saya berterima kasih untuk setiap pemberian, kerendahan hati, apa yang Anda telah tabur lewat setiap cara aplikasi, bank transfer, e-wallet apapun di Forward Living Church, ya, di account kita. Jerih payahmu, pemberianmu tidak akan sia-sia. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau beri, kau relakan, kau korbankan, tidak akan datang kembali membawa keburukan buat hidupmu. Tidak akan. Tuhan akan buktikan Dia Tuhan yang hebat. Anda akan dibawa naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Anda dalam perlindungan, penjagaannya. Anda hidupnya tetap sehat. Pesan saya, lakukan yang terbaik, tetap semangat, tetap antusias. Dan biarlah hidup kita berbuah. Karena dimanapun kita berada, kita gak pernah susah, gak pernah ribet untuk melayani. Yuk kita akhiri ibadah hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita, bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Secara khusus hamba berdoa buat setiap keluarga hamba yang saat ini, yang bahkan dari tadi,
Di hati, di pikiran, di kehidupan jiwa mereka. Ada keraguan, ada ketakutan, rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa tidak enak, rasa gagal, rasa yang mengikat, rasa kehidupan yang tidak pernah mengalami kebebasan dan ketenangan. Bapak, aku berdoa setiap keluargaku, kaum pria, kaum wanita, orang muda sampai ke orang-orang yang paling tua. Aku berdoa dalam namamu Yesus, lewat online Sunday service ini terjadi kemenangan atas semua keluargaku. Dimanapun mereka berada. Dalam namamu Yesus, aku berdoa. Bendera kemenangan surga turun dan hadir di setiap kehidupan keluarga dan pribadi Forward Living Church. Dan biar di akhir tahun, bahkan di akhir bulan November ini, kami kibarkan bendera kehidupan kerajaan surga, yaitu hidup kami, bahwa kami telah ditebus, lunas harganya, terbayar. Dosa kami sudah diampuni, dan kami punya kesempatan kehidupan yang baru, dan kami mau pakai. Ajarkan kami, bimbing kami Roh Kudus, supaya semua kesempatan kehidupan kami pakai untuk melayani. Dan akhirnya lewat setiap pelayanan, hidup kami keluarga Forward Living Church bisa selalu punya hidup berbuah. Terima kasih Bapak, bimbing kami, dimuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah lewat kehidupan, teladan, bahkan lewat rumah FLC, penduduk kerajaan surga semakin bertambah banyak setiap harinya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus di kehidupan mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama, yuk kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat selalu, Tuhan memberkati.